Di bawah bentang alam ini tersimpan jutaan ton karbon yang berasal dari akumulasi material organik yang tidak terdekomposisi secara sempurna selama ribuan tahun. Gambut merupakan ekosistem lahan basah yang sangat penting bagi Indonesia. Dengan luas lebih dari 14,9 juta hektar, Indonesia merupakan negara terluas kedua yang memiliki lahan gambut tropis. Lahan gambut di Indonesia tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. BRG dimandati oleh Bapak Presiden untuk melakukan restorasi gambut dengan melakukan mengkoordinasi dan memfasilitasi di 7 provinsi prioritas seluas kurang lebih 12,9 juta hektar. Itu terdiri dari gambut lindung yang tidak berkana seluas kira-kira 5,7 juta hektar. Di samping itu ada gambut lindung yang berkana 4,3 juta hektar. Di samping itu juga ada gambut budidaya seluas 1,8 juta hektar dan gambut yang sering terjadi kebakaran itu kira-kira seluas 956.000 hektar. Dari luasan tersebut itu masih kita prioritaskan kembali yang benar-benar mendesak untuk dilakukan restorasi, yaitu pada gambut bekas terbakar dan gambut dalam yang berkana seluas 2,6 juta hektar itu pada selama 5 tahun ini yang akan kita lakukan restorasi. Jadi tidak keseluruhan dan ini bersifat quick response atau supaya tidak terjadi kebakaran. Ekosistem lahan gambut yang rusak memiliki 4 indikator, yaitu terdapatnya kanal drainase buatan yang terhubung dengan sungai, tereksposnya pirit, berkurangnya luas atau volume tutupan lahan, tinggi muka air tanah lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan lahan gambut. Gambut itu sifatnya irreversible. Kalau sudah rusak, kalau sudah kering, itu mudah terbakar dan tidak bisa kita perbarui kembali. Itu yang perlu, mengapa kok perlu restorasi secepatnya pada saat sekarang ini. Pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, khususnya sekat kanal, perlu diawali dengan perencanaan spasial yang matang sehingga sekat kanal tersebut menjadi efektif. Diawali dengan pendugaan dampak pembasahan sekat kanal dengan menggunakan teori landscape. Perlu diketahui bahwa dalam satu KHG itu kita dapat membagi menjadi sub-sub KHG. Dari situ kita bisa mengetahui kemana arah aliran air permukaan itu pergi dari kubah gambut menuju lembah terdekat sebelum mengalir ke sungai atau laut. Sub KHG itu dapat dipecah lagi menjadi sub landscape. Sub landscape itu menunjukkan pola aliran air atau flow direction yang menunjukkan batas-batas dari dampak pembasahan sekat kanal yang terbangun di satu KHG. Sub landscape inilah yang digunakan sebagai batas untuk menghitung pendugaan luasan dampak pembasahan dari pembangunan sekat kanal dalam satu KHG. Kita perlu mengetahui dulu karakter jaringan kanal sebelum kita menempatkan titik sekat kanal. Nah, berdasarkan kepemilikannya, kanal itu dibagi menjadi 2, ada yang kanal konsesi dan kanal masyarakat. Biasanya kanal konsesi itu terdiri dari 4 berdasarkan ukurannya. Yang pertama yaitu suplisi. Berdasarkan ukurannya, kanal suplisi ini tuh biasanya lebih dari 10 meter dan dia memotong kontur. Kanal suplisi atau kanal pengangkutan berfungsi untuk mengangkut air dari kubah gambut ke saluran pembuangan yang biasanya bermuara langsung ke sungai atau laut. Kemudian kanal primer itu berukuran kurang lebih 7-10 meter dan dia itu bermuara ke kanal suplisi. Berikutnya yaitu kanal sekunder. Nah, dia itu ukurannya sekitar 5-7 meter dan dia itu bermuara ke kanal primer. Yang terakhir adalah kanal tersier yang biasanya ukurannya sekitar 3-5 meter dan dia itu bermuara ke kanal sekunder. Untuk kanal yang dimiliki oleh masyarakat biasanya itu tidak beraturan dan ukurannya relatif lebih kecil. Kemudian untuk kanal milik konsesi biasanya berada pada sistem hidrologi yang tertutup
dan ukurannya relatif lebih lebar daripada ukuran kanal milik masyarakat. Dalam memilih lokasi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut yang meliputi sumur bor, sekat kanal, dan kanal timbun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus berada di target restorasi 2,6 juta hektar. Dan yang kedua, harus berada di luar wilayah konsesi. Dan yang ketiga, lahan tersebut merupakan lahan masyarakat atau berada di wilayah konservasi. Pembangunan sekat kanal pada kanal primer dibangun secara cascading dan tingkat kerapatannya cukup tinggi, dengan jarak antar sekat berkisar antara 300 hingga 400 meter karena kanal ini memotong kontur. Pada kanal sekunder, sekat kanal dibangun sejajar kontur karena memiliki aliran dan topografi yang cukup landai. Oleh karena itu, sekat kanal yang diperlukan tidak terlalu banyak dengan jarak antar sekat berkisar antara 500 hingga 800 meter. Sama halnya dengan kanal primer, kanal tersier memiliki karakteristik memotong kontur sehingga untuk penempatan sekat kanal dilakukan secara cascading dengan jarak antar sekat berkisar antara 300 hingga 400 meter. Pembangunan sumur bor dilakukan pada area target restorasi, khususnya area bekas terbakar. Sebelum melakukan pembangunan sumur bor, perlu dilakukan survei geolistrik atau uji coba pengeboran sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat kedalaman air tanah. Pembangunan sumur bor dilakukan dengan jarak antar sumur sejauh 200 meter. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pembangunan sumur bor pada area bekas terbakar adalah 1. Apabila area bekas terbakar tersebut berada pada fungsi kawasan lindung dan di sekitarnya terdapat kanal, maka yang dilakukan adalah pembangunan sekat kanal, bukan pembangunan sumur bor. Dan yang kedua, apabila area bekas terbakar tersebut berada pada fungsi kawasan lindung dan di sekitarnya tidak terdapat sumber air atau kanal, maka yang dilakukan adalah pembangunan sumur bor. Dan yang terakhir, apabila area bekas terbakar tersebut berada pada fungsi kawasan budidaya dan di dalamnya terdapat pemanfaatan lahan oleh masyarakat atau terdapat konflik di dalamnya, maka yang dilakukan bukan pembangunan sumur bor, melainkan dengan memberikan bantuan berupa revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat berdasarkan kaidah restorasi gambut seperti pembukaan lahan tanpa bakar atau pemanfaatan lahan tanpa pengeringan. Penimbunan kanal merupakan salah satu teknik pembasahan gambut dengan menimbun atau mengisi kembali kanal-kanal yang terbuka di ekosistem gambut dengan tanah gambut itu sendiri atau dengan bahan material organik di sekitarnya sehingga terjadi sedimentasi dan pendangkalan. Dengan demikian, daya kuras air dapat ditahan dan simpanan air dapat dipertahankan. Kriteria lokasi dan jenis kanal yang perlu dilakukan penimbunan kanal antara lain 1. Kanal tersebut merupakan kanal drainase buatan yang berada di target restorasi BRG khususnya pada kawasan lindung atau kawasan konservasi. Yang kedua, outlet kanal tersebut terhubung langsung dengan drainase alami seperti sungai, danau, atau laut. Dan yang ketiga, area di sekitar kanal tersebut berpotensi terbakar dan rawan akan kekeringan. Dan yang terakhir, jaringan kanal di sekitar kanal tersebut tidak digunakan masyarakat sebagai jalur navigasi. Penimbunan kanal tidak dilakukan seluruhnya di sepanjang kanal yang terbuka, melainkan hanya di beberapa area atau beberapa segmen dengan interval tertentu saja. Kegiatan pemeliharaan yang kita lakukan biasanya pada penimbunan kanal itu meliputi penanaman tanaman endemik pada lokasi penimbunan kanal yang berfungsi untuk memperkuat konstruksi penimbunan kanal. Dalam rangka memulihkan fungsi hidrologis gambut yang telah rusak, maka BRG akan melaksanakan restorasi dengan kegiatan pembangunan PIPG yang diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di wilayah target PIR atau melalui Padiatapa, yaitu persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Dalam pelaksanaan pembangunan PIPG,
terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme swaklola dan mekanisme kontraktual. Mekanisme swaklola yaitu diawali dengan penandatanganan Pokmas atau kelompok masyarakat yang akan melaksanakan pembangunan PIPG dengan penandatanganan surat perjanjian kerjasama atau SPKS. Pelaksanaan kontraktual dilakukan dengan proses pelelangan kepada pihak ketiga atau kontraktor. Pelaksanaan PIPG secara swaklola dengan pertimbangan karena sekat kanal dan sumber bor merupakan konstruksi sederhana dan berada di lahan masyarakat agar menimbulkan sense of belonging dari masyarakat tersebut. Juga dengan melaksanakan swaklola dengan masyarakat secara tidak langsung akan mendidik masyarakat untuk melestarikan ekosistem gambut. Penimbunan sekat kanal dilalui secara kontraktual dengan pertimbangan pekerjaan konstruksi tersebut sangat berat sehingga perlu bantuan alat-alat berat. Pembangunan sekat kanal di Desa Garung ini, berapa banyak masyarakat yang terlibat dalam pembangunan? Yang terlibat pembangunan ini sekitar 20 masyarakat. Mulai segala pertama kan dari pembersihan lahan, terus penancapan bahan ini kan materialnya, terus bikin nimbun tanah. Kan misalnya habis air nggak ada sekat, segala kebun apa habis terbakar kemarau. Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan restorasi gambut khususnya di wilayah KPH Pendangaran? Untuk restorasi gambut memang karena kondisi gambut ini sudah luar biasa, jadi memang udah areal open access terbuka. Kita harus tetap terus melakukan pembinaan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi, melakukan padu tapang, melakukan edukasi kodasi dan melibatkan masyarakat dalam hal untuk menjaga gambut. Kita desain engineering sekat kanal itu berdasarkan hasil survei investigasi desain. Nah, yang pertama itu titik lokasi, koordinat sekat yang akan dibangun, kemudian sudah ada data hidrologinya juga seperti kecepatan air, debit air, kemudian arah aliran. Kita mempunyai beberapa desain sekat kanal yang disesuaikan dengan fungsi kawasan dan tata guna lahannya. Yang pertama, sekat kanal tanpa pelimpah. Nah, ini gunanya untuk menahan air di lahan konservasi. Kemudian juga sekat kanal menggunakan pelimpah. Nah, ini gunanya untuk menahan air atau menaikkan muka air pada lahan-lahan apel atau budidaya. Ini lebih kepada mengatur tata kelola air atau water manajemennya. Ada sekat kanal dengan pintu air. Nah, ini lebih pada mengatur keluar masuknya air pada ketika musim kemarau. Pada saat kering, airnya ditahan, kemudian kepada musim hujan, airnya berlebih, kemudian bisa dibuang ke saluran alami atau saluran pembuangan. Nah, kalau dilihat dari sisi material dan umurnya, sekat kanal itu bisa dibagi dalam dua jenis. Sekat kanal semi permanen dengan umur maksimal diperkirakan 5 tahun, biasanya menggunakan material kayu atau bisa jadi tanah timbun dalam karung. Kemudian juga ada sekat kanal permanen lebih dari 5 tahun, biasa 5 atau 10 tahun. Nah, ini menggunakan bahan konstruksi beton. Nah, ini biasa dibangun di saluran-saluran outlet, gunanya untuk menahan air dari saluran-saluran pembuang langsung ke saluran alam. Menurut pengamatan Bapak, apakah ada fungsinya Pak sekat kanal untuk menjaga lahan gambut dari risiko kebakaran? Oh, besar banget fungsinya, Pak. Sangat besar. Fungsinya yaitu tadi kelembapan di sekelilingnya, satu. Kedua, menahan air. Jadi menahan air ini antisipasi ketika kebakar kan air udah ada. Nah, ini sangat manfaatnya sangat mantap banget ini. Di Suaka Marga Satwa Padang Sugian
khususnya untuk R1 reweighting yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut. Jumlah untuk timbun kanal itu sebanyak 37. Kemudian sumur bor itu ada 37 unit juga. Dan khusus sekat kanal itu ada 6. Boleh ceritakan lagi fungsi utama dari bangunan penimbunan kanal atau compacted pit dam itu sendiri terhadap penjagaan ekosistem gambut seperti apa, Pak? Ya, yang pertama tadi bahwa kita mempertahankan dulu nih tinggi muka air yang ada di dalam. Kita berharap tidak ada air yang ada di dalam gambut ini keluar mengalir ke dalam aliran sungai utama. Kenapa? Supaya gambut-gambut yang ini akan terjadi proses restorasinya akan lebih cepat. Ekosistemnya itu akan berubah karena sudah sekian puluh tahun terbuka. Ini ada hal-hal yang kita bisa lihat jenis-jenis tanamannya banyak yang mati. Nah, pada saat dia mati, ini tumbuh tanaman-tanaman yang betul-betul asli di sini. Antara lain itu ada jelutung, di sini ada tembesu, terus ada juga bintaro yang sudah mulai kelihatan tumbuh. Nah, kita berharap ini akan cepat. Yang lainnya adalah dengan adanya compacted pit ini gajah bisa lewat. Kalau di konservasi itu disebut home range-nya. Home range-nya itu terhubung kembali dan kemudian itu akan mudah-mudahan itu akan pulih dalam waktu yang singkat. Harapan kami begitu. Kelangkaan sumber air di permukaan lahan gambut yang umumnya terjadi di musim kemarau menjadi alasan dibangunnya sumur bor. Upaya pembasahan lahan gambut melalui pembangunan sumur bor pada wilayah dengan histori rawan kebakaran dan jauh dari akses sumber air alami diharapkan dapat menjadi jawaban dalam penjagaan lahan gambut dari ancaman karhutla. Ada dua jenis konstruksi. Yang pertama itu sumur bor dengan memakai pipa selubung atau sumur bor dengan casing. Nah, biasa penggunaan sumur bor ini lebih di daerah-daerah lapisan tanah yang rawan runtuh untuk mencegah terjadi penyumbatan atau kerusakan sumur bor. Nah, kemudian juga ada sumur bor tanpa casing, tanpa pipa selubung. Nah, ini biasa digunakan di jenis-jenis tanah yang kondisi tanahnya lebih stabil. Kemudian jika dilihat berdasarkan jenis material yang digunakan, ada dua jenis, yaitu menggunakan pipa PVC, kemudian juga keduanya menggunakan pipa galvanis. Ada berapa banyak, Pak, sekat kanal dan sumur bor yang sudah dibangun di Desa Garung ini? Kalau untuk sumur bor itu 300-an lebih unit sumur bor. Untuk sekat kanal itu 60-an unit lebih. Ya. Yang tersebar di Desa Garung. Ya. Kapan, Pak, terakhir terjadi kebakaran? Kalau di sini 2015 itu kebakarannya sebelum dibangun sekat kanal dan sumur bor ini. Sampai sekarang tidak pernah terjadi kebakaran. Baik, OPGRK adalah operasi pembasahan gambut rawan kekeringan. Jadi kegiatan ini adalah merupakan program BRG yang sangat penting ketika terjadi indikator kemarau panjang, 7 hari tidak terjadi hujan, kemudian tinggi muka air di kawasan gambut melebihi dari 40 cm dari permukaan sekitarnya, kemudian BMKG juga sudah menyatakan akan terjadi rawan kebakaran, kemudian hotspot sudah terjadi di mana-mana. Nah, ketika indikator itu terjadi, maka kita mulai melakukan persiapan-persiapan, pembentukan tim, kemudian melibatkan pelaksana-pelaksana, baik itu tenaga teknis, pendamping maupun pokmas-pokmas yang ada di sekitar IPG kita yang sudah kita bangun di sumur bor dan sekat kanal. Nah, OPGRT sama operasi juga, tapi dia operasi pembasahan cepat lahan gambut terbakar. Kebakaran sudah terjadi. Jadi BRG masuk ke ranah penanggulangan. Nah, indikatornya adalah bahwa sudah terjadi kebakaran. Nah, kalau ini terjadi, kita segera melakukan pembasahan. Kalau memang di situ ada sekat-sekat kanal kita. Nah, pelaksananya antara lain di samping melibatkan Pokmas kita, kemudian masyarakat sekitar juga Manggala Agni, melibatkan TNI Polri, Babinsa, Babin Katimas,
kita libatkan dalam rangka penanggulangan OPCLG itu. Kedeputian Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut dalam hal ini selain bertugas untuk membangun infrastruktur pembasahan gambut, juga bertugas untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap infrastruktur pembasahan gambut itu sendiri. Di sini jumlah infrastruktur pembasahan gambut yang telah dibangun sudah lebih dari ribuan unit, sehingga untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan ini perlu suatu sistem database yang benar-benar matang, sehingga data tersebut benar-benar valid, bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita melakukan pemeliharaan dan perbaikan. Untuk itu telah ada beberapa tools yang kita gunakan, yang dalam hal ini ada Syspo, kemudian ada Prince. Mengapa kita menggunakan Syspo? Karena yang pertama ini merupakan mobile gadget, ya kan, jadi kita bisa menggunakan mobile, kemudian terstandarisasi secara baik, kemudian juga kita bisa melakukan update data, upload data secara real time, jadi kita tidak bisa melakukan rekayasa terhadapnya. Jadi nanti kita bisa melihat nih, ketika bulan Mei, kemudian bulan Juli, kondisinya seperti apa, kemudian foto-fotonya seperti apa, kita bisa melakukan penilaian terhadap masing-masing infrastruktur pembasahan gambut yang ada. Sehingga data tersebut nantinya akan kita gunakan sebagai basis data untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan. Dalam database kedeputian KOP, terdapat atribut seperti nama pelaksana, tahun penganggaran, koordinat, peta, dan lain sebagainya. Data pemeliharaan memudahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi IPG yang ada di lapangan. Restorasi itu tidak boleh dilakukan secara parsial, tapi untuk sementara ini dilakukan sifatnya agar supaya tidak terjadi kebakaran. Nanti ke depannya mestinya restorasi itu harus dilakukan secara komprehensif berbasis kesatuan hidrologi gambut.